Jadi cara malu di hadapan Allah SWT adalah melihat, berpikir, merenung, bertafakur betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kedua, gimana caranya supaya kita bisa malu kepada Allah SWT? Supaya jadi hamba yang tahu diri gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi warahmatullahi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua teman-teman pagi hari ini atau siang hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Mengucapkan terima kasih pada Ustaz Zalitia yang sudah mengisi materi tadi sebelum Uma. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Jumat ini yang penuh dengan keberkahan. Mohon maaf Jumat kemarin kita tidak ada katupat karena Uma sedang umroh dan hari ini bisa membersamai teman-teman kembali. Hari ini kita bahas sedikit tentang menjadi hamba Allah yang tahu diri. Teman-teman, langsung saja. Kadang-kadang kita manusia ini adalah orang-orang yang senantiasa kita ini manusia kadang-kadang lupa bahwa ada zat yang selalu sayang dan tidak pernah meninggalkan kita, yang mencintai kita tanpa syarat, yang kita menduakannya atau kita menyakitinya atau kita membohonginya atau kita meninggalkannya, tapi zat ini tidak pernah meninggalkan kita. Satu-satunya yang tidak pernah akan meninggalkan kita selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita Mas pernah bilang, kita kadang-kadang kalau berbuat baik sama orang tapi dibalas dengan keburukan, mungkin kita akan stop kebaikan kita kepada dia. Kalau dia menyakiti kita, mungkin kita stop pemberian kita kepada dia. Tapi tidak dengan Allah SWT. Allah membersamai kita dalam kondisi apapun, mau kita orang beriman, mau kita orang tidak beriman, sebetulnya Allah membersamai kita, mau kita di dunia, di alam kubur, di hari kebangkitan nanti, Allah terus membersamai kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa maksud dari pernyataan bahwa Allah SWT sampai kapanpun bersama dengan kita? Sampai kita harus tahu diri dengan itu semua. Bahwa yang mencintai kita tanpa syarat, yang senantiasa membersamai kita, yang setia bersama dengan kita adalah Allah SWT. Maksud dari perkataan bahwa Allah terus membersamai kita adalah pertolongan Allah selalu membersamai kita. Kasih sayang Allah selalu membersamai kita. Pengampunan Allah kapanpun selalu bersama dengan kita. Itu yang dimaksud dengan Allah selalu bersama dengan kita. Bahwa kasih sayangnya, pertolongannya, pengampunannya itu selalu terus bersama dengan kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, maka setelah kita semakin menyadari bahwa Allah adalah zat yang terus-menerus bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, apapun yang kita balas kepada Allah SWT, maka harusnya kita menjadi hamba yang tahu diri. Hamba yang tahu diri di hadapan Allah SWT. Nah, gimana caranya menjadi hamba yang tahu diri di hadapan Allah SWT? Maka hari ini mau membahas sedikit tentang cara untuk tahu diri di depan Allah adalah memiliki rasa malu di hadapan Allah SWT. Allah membersamai kita dengan pertolongannya, dengan kasih sayangnya, dengan pengampunannya. Setelah kita tahu Allah terus membersamai dengan kita sampai nanti di hari akhir. Cara supaya kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Allah adalah punya rasa malu di hadapan Allah SWT. Apa kata Rasulullah SAW? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada iman. Atau hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Malu di hadapan Allah SWT, maksudnya apa sih? Malu di hadapan Allah SWT adalah malu untuk bermaksiat di hadapan Allah SWT. Apapun yang Uma ceramahkan ini nasihat untuk diri Uma pribadi ya teman-teman semua. Bahwa Uma juga orang yang tergelincir, yang pernah salah, yang banyak dosanya. Jadi apa yang Uma sampaikan adalah ceramah untuk diri Uma sendiri. Dalam surah Al-Alaq ayat 14, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatannya.
Atau teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 1 misalnya. Ada kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Atau dalam surah Al-Baqarah 265. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah menjadi hamba Allah yang tahu diri. Kenapa harus jadi orang yang tahu diri? Karena Allah mencintai kita, Allah berbuat baik pada kita, Allah melimpahkan berbagai macam kasih sayangnya kepada kita. Cara tahu diri adalah dengan rasa malu. Dan kita tahu bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita. Maka nasihat buat di rumah sendiri, malulah kepada Allah pada saat dalam keramaian dan pada saat dalam keadaan sepi. Malulah kepada Allah saat engkau diawasi orang lain maupun dalam keadaan tersembunyi. Nah, bagaimana caranya supaya rasa malu itu bisa ada pada diri kita? Beberapa caranya yang teman-teman yang harus tahu adalah rasa malu itu bisa kita miliki. Yang pertama, cara rasa malu ke hadapan Allah SWT. Cara yang pertama adalah melihat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat berupa kehidupan ini, nafas ini, bisa makan, bisa minum, bisa belajar, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, bisa dapat ilmu misalnya, bisa hidup dengan tenang, dengan enak, dengan nyaman. Nah, jadi rasa malu dari Allah itu adalah akhlak yang mulia yang bisa diperoleh dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah melihat banyaknya nikmat yang Allah karuniakan atau Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita sampai hari ini Allah tutup aib-aib kita loh. Itu nikmat loh. Itu kebaikan Allah lah. Sampai hari ini Allah tutup maksiat kita di hadapan orang lain sehingga orang lain hormat dan sayang kepada kita. Itu salah satu nikmat bahwa Allah Maha Penutup ya, penutup aib gitu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini bahwa Allah membiarkan kita masih mulia di hadapan banyak orang. Jadi cara malu di hadapan Allah SWT adalah melihat, berpikir, merenung, bertafakur betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kedua, gimana caranya supaya kita bisa malu kepada Allah SWT? Supaya jadi hamba yang tahu diri gitu. Jadi kalau mau sombong atau buat dosa atau buat jahat kepada Allah SWT, kita tahu diri. Gimana caranya jadi hamba Allah yang tahu diri, memiliki rasa malu? Gimana caranya bisa malu? Yang kedua adalah melihat betapa kurangnya kita dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Banyak sekali kurangnya kita ini. Kurang kita memenuhi hak Allah, kurang kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan pada kita. Banyak kurangnya, banyak banyak malasnya, banyak lalainya, banyak nggak tahu dirinya, banyak kurang ajarnya tuh kita tuh. Jadi luangkan waktu setiap hari kalau bisa merenungkan tentang diri ini. Mau cerita satu cerita teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak sih? Teman-teman lagi berbuat dosa nih ya. Terus teman-teman berkumpul di hadapan orang-orang soleh. Terus teman-teman kayak menundukkan wajah teman-teman malu gitu. Dan hanya teman-teman sendiri kan yang tahu dosa yang teman-teman buat. Teman-teman malu gitu. Malu gitu, ada rasa malu. Aku ini pendosa ya Allah. Aku ini pendosa ya Allah. Berkumpul bersama orang-orang saleh. Satu jemaah pernah cerita ketika umroh. Beliau katakan gini, saya ketika umroh bertemu dengan orang-orang berpakaian ihram sedang melaksanakan ibadah umroh, saya nggak bisa angkat kepala saya katanya. Kemudian mau tanya kenapa? Saya malu karena saya ini ahli maksiat, ahli pendosa, berbuat dosa-dosa besar. Saya rasa diri saya kotor dan saya nggak pantas berhadapan dengan orang-orang saleh. Jadi sepanjang mau umroh itu ya, kata beliau, ngeliat orang-orang pakai baju putih, bertalbiyah, kemudian orang-orang itu suci di hadapan beliau, dan beliau merasa diri beliau sangat kotor. Jadi ketika umroh tuh banyak menunduk tuh, ketika tawaf banyak menunduk, bukannya doa, tapi yang dilakukan adalah bahkan doa sama Allah aja malu gitu. Maka yang beliau lakukan adalah terus-menerus minta ampun dan beristighfar kepada Allah SWT bahwa hamba yang kotor ini berada di tengah orang-orang suci gitu. Tentu sebenarnya perasaan ini di satu sisi ada perasaan baiknya juga teman-teman semua. Karena merasa diri kita ini kurang. Diri kita ini ahli maksiat. Kita malu di hadapan Allah SWT.
Kadang-kadang mungkin di antara kita punya perasaan begitu, apalagi teman-teman yang hafiz ini. Mungkin kita di masa lalu punya dosa tertentu atau punya background tertentu, tiba-tiba Allah pilih untuk berada di maskal hufat atau berada di tempat orang-orang soleh. Kadang-kadang kita naikin kepala kita malu gitu, ya Allah, andaikan mereka tahu sesungguhnya saya ini siapa, saya kotor, saya ini ahli maksiat, malu saya berhadapan dengan orang-orang soleh. Di satu sisi malu itu bagus, tapi di satu sisi jadikan itu pecutan untuk jadi orang yang kata Ustaz Ziliti tadi ya, Allah nggak lihat masa lalu gitu ya. Jadi orang yang melangkah ke depan dengan baik gitu. Teringat ada satu kisah di mana ada seorang pelacur, mungkin mau pernah cerita ya, ahli maksiat, berpapasan dengan seorang ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah ini memalingkan wajahnya gitu, nggak sudi. Kata ahli ibadah ini, orang di hadapan saya ini kotor, ahli maksiat, pendosa, nggak sudi. Orang suci sepertiku ini berhadapan dengan dia gitu. Sementara si ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, ya Allah, di hadapan seorang yang suci, saya malu ya Allah. Saya malu kepada dia ya Allah, dan saya malu kepadamu ya Allah, bahwa saya adalah seorang penzina, saya malu ya Allah. Maka yang Allah berkahi adalah si penzina ini. Kenapa? Karena apa gunanya orang soleh tapi dia sombong dan merendahkan ahli maksiat lainnya. Mungkin hari ini dia soleh luar biasa, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin akhir hidupnya dia tergelincir juga dalam perbuatan dosa. Tapi kalau orang yang ahli maksiat ini ketika dia ngerasa malu, dia ngerasa dirinya rendah di hadapan orang-orang suci, rendah di hadapan Allah SWT, maka Allah merahmati orang ini. Allah merahmati orang ini dengan memberikannya rasa malu dan membuat dia akhirnya menjadi orang yang lebih baik di kedepannya. Jadi, kembali lagi teman-teman semua, dalam poin yang kedua, tadi Uma katakan, gimana caranya supaya kita jadi hamba Allah yang tahu diri atas semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, adalah dengan punya rasa malu di hadapan Allah SWT. Iya, dengan cara apa? Melihat kurangnya kita dalam memenuhi hak-hak Allah SWT. Kurangnya kita dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Nggak hanya teman Uma ya, ketika beliau umrah dan cerita begitu, Uma pun juga kadang-kadang mengalami begitu gitu. Dia kadang-kadang ngerasa ketika Uma ceramah misalnya, ya Allah, di hadapan saya ini orang-orang baik, orang-orang saleh ya Allah, saya juga orang yang berdosa ya Allah, banyak salahnya ya Allah gitu. Jadi rasa rasa malu itu penting, rasa kurang itu penting ada pada diri kita. Sehingga kalau kita terus merasa kurang, kita nggak punya waktu tuh untuk cari-cari kesalahan orang lain. Nggak punya waktu teman-teman semua. Indonesia ini kan terkenal dengan orang-orang yang menggunakan sosmed sangat tinggi ya. Dan dampak dari penggunaan sosmed yang sangat tinggi adalah sibuk mengurusi aib orang lain atau membuka-buka aib orang lain. Kalau kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri, menangisi diri kita sendiri setiap hari, kita nggak punya waktu untuk tajasus, cari-cari kesalahan orang lain, mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, nggak ada. Karena diri kita sendiri itu mungkin lebih lebih buruk dibanding orang yang kita kata-katai, gitu. Jadi hamba Allah yang tahu diri, gitu. Engkau menjahati orang lain dengan lisanmu, dirimu sendiri juga adalah orang yang penuh dosa dan penuh salah, kotor, sehingga malulah di hadapan Allah SWT ketika melakukan perbuatan buruk lainnya. Ketiga, gimana cara kita malu di hadapan Allah SWT? Caranya adalah kita mengetahui dan berusaha memunculkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat setiap gerak-gerik kita dimanapun dan kapanpun. Nggak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika perasaan ini ada di hati setiap orang, dia akan merasa malu yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sifat malu ini muncul, maka kebaikan-kebaikan lainnya pun akan muncul. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita punya rasa malu di hadapan Allah SWT, kita jadi hamba Allah yang tahu diri untuk tidak berbuat dosa, tidak terjerumus dalam dosa-dosa di hadapan Allah SWT. Kalau kita punya akhlak yang malu, maka kita akan terjaga dari akhlak-akhlak yang rendah, dari muamalah yang jelek, dari perbuatan-perbuatan yang haram. Maka juga kita akan melaksanakan, terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Begitulah teman-teman semua. Jadi rasa malu yang kita miliki di hadapan Allah SWT, ya, maka itu akan menjadikan seseorang mendekat terus kepada Rabb-Nya, mendekat terus kepada penciptanya. Apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu,
maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah dia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Hendaklah barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah SWT dengan sebenar-benar malu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di hadis ini kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan malu kepada Allah SWT apa? Menjaga kepala dan apa-apa yang ada padanya. Apa yang engkau masukkan ke dalam kepalamu ini sesuatu yang baik, lewat matamu misalnya engkau melihat sesuatu yang baik gitu ya. Hendaklah dia menjaga perut dari apa yang dikandungnya, makan makanan yang halal, yang akan menjadi darah daging untuk kemudian masukkan makanan-makanan yang haram atau syubhat gitu. Dan hendaklah dia selalu mengingat pada kematian. Orang-orang yang ingat pada kematian, dia punya karakter loh teman-teman semua. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Kalau orang yang ingat mati, pasti dia punya karakter ini. Beberapa karakter orang yang senantiasa ingat mati. Pertama, dia menjadi orang yang tawadhu. Ini dalam rangka ini ya, tahu diri di hadapan Allah ya teman-teman semua. Adalah dengan punya rasa malu. Dan salah satunya adalah um, yang Uma ingin sampaikan, buat rasa kalau kita punya rasa malu, maka kita akan menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Termasuk cara supaya kita tahu diri di hadapan Allah SWT adalah senantiasa ingat mati. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang paling pandai adalah orang yang ingat mati. Nah, orang yang ingat mati itu biasanya dia punya karakter-karakter berikutnya. Apa itu? Orang yang senantiasa ingat mati, pasti pertama dia adalah orang yang tawadu, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Lawan dari tawadu itu sombong. Orang yang senantiasa ingat mati pasti dia tawadu, dia akan rendah hati. Apalah yang mau disombongkan di dunia ini? Ilmunya pun hanya sementara dan hanya pinjaman, jabatannya hanya sementara hanya pinjaman. Maka dia kalau udah yang namanya tawadu, nanti berefek kepada lisannya, berefek kepada kehidupan sehari-harinya. Dia merasa dirinya I'm nothing, saya bukan siapa-siapa gitu. Saya tahu sebentar lagi akan mati juga gitu. Jadi apa yang patut disombongkan, apa yang patut dipertontonkan di hadapan banyak orang, apa yang patut ditinggikan, jabatanmu, popularitasmu, kekayaanmu, sekejap mata Allah cabut dan kamu mati juga gitu.